Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas seputar pariwisata dan akan mengambil topik atau tema, yaitu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, mari kenalan dulu. Aku merupakan salah satu mahasiswi yang sedang melanjutkan studiku di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, yaitu AMPA. Kita langsung saja ke topik. Teman-teman, kali ini aku tuh pengen ngajak kalian buat kenalan sama salah satu daerah di Kalimantan Barat yang menurut aku tuh underrated banget. Tapi punya pesona luar biasa, namanya Kapuas Hulu. Mungkin nama ini belum terlalu sering terdengar ya, dibanding Pontianak, Singkawang misalnya. Tapi percayalah, Kapuas Hulu ini punya segalanya, mulai dari alam yang masih perawan, budaya suku asli yang masih terjaga, sampai kuliner tradisional yang khas banget. Dan yang bikin Kapuas Hulu ini makin istimewa adalah karena daerah ini jadi rumah bagi banyak suku seperti suku Dayak, suku Iban, suku Kantu, dan masih banyak lagi. Nah, setiap suku ini punya kekayaan budaya tersendiri yang bahkan sampai sekarang masih hidup dan dipraktekkan. Gak cuma jadi pajangan museum saja, tapi benar-benar jadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini pertama-tama kita bahas dulu nih soal alamnya. Jadi, Kapuas Hulu itu punya salah satu kawasan yang namanya Danau Sentarung. Ini danau yang unik banget, gak kayak danau pada umumnya. Kenapa? Why? Karena danau ini cuma penuh air saat musim hujan saja. Tapi begitu musim kemarau datang, airnya surut dan yang muncul justru hutan-hutan rawa yang luas. Jadi, kamu kayak melihat dua alam yang berbeda di satu tempat. Bayangin aja deh, pagi-pagi kamu naik perahu kecil menyusuri danau berkabut dengan suara alam yang tenang banget. Terus tiba-tiba kamu lihat burung berangkong terbang di atas atau ikan arwana merah yang legendaris itu loncat dari air. Rasanya kayak mimpi, tapi itu nyata di sana. Nah, selain Danau Sentarung, ada juga Taman Nasional Betung Kerihut. Ini itu kawasan konservasi yang luas banget dan bahkan jadi bagian dari program internasional Heart of Borneo. Jadi kalau kalian nggak tahu apa itu Heart of Borneo atau HOB, kalian bisa baca deskripsi di sini. Loh, di sini hutan hujan tropisnya masih sangat alami, banyak flora dan fauna endemik. Tapi yang paling menarik buat aku pribadi adalah bagaimana masyarakat ada tinggal berdampingan dengan alam. Mereka bukan hanya tinggal di hutan, tapi juga menjaga, merawat, dan hidup selaras dengan. Kita nggak bisa bahas daerah tanpa ngebahas makanannya, gak sih? Nah, di Kapuas Hulu ini, makanan tradisional itu erat banget sama hutan dan sungai. Salah satu yang paling terkenal adalah tempoyak ikan baung. Jadi, tempoyak itu hasil fermentasi buah durian. Yes, buah durian. Yang kemudian dimasak dengan ikan sungai seperti ikan baung tadi. Rasanya gurih. Setahu aku ya, gurih, asam, sedikit pedas, dan tentunya wangi durian yang menyatu. Agak unik sih, tapi makin dimakan makin lagi. Kemudian ada juga pansu atau dikenal juga sebagai nasi dalam bambu. Nasi dalam bambu. Biasanya mereka masak ayam atau babi hutan dengan bambu lengkap seperti lengkuas, serai, daun salam, lalu dimasukkan ke batang bambu dan dibakar. Rasanya tuh beda banget karena aroma bumbunya meresap ke daging. Teman-teman, Kapuas Hulu itu bukan sekedar wilayah di perbatasan Indonesia Malaysia, tapi ini adalah wilayah yang menjaga denyut nadi tradisi. Di tengah modernitas yang terus berkembang, masyarakat adat di sana ternyata masih mempertahankan warisan nenek moyang mereka, mulai dari cara hidup, nilai budaya, sampai makanan khas. Dan menurut aku itu yang bikin Kapuas Hulu itu begitu istimewa, bukan cuma tempat yang bisa dilihat, tapi tempat yang bisa dirasakan lewat senyum orang-orangnya, lewat cerita dan tenungan, lewat cita rasa yang sederhana tapi kaya. Jadi buat kamu yang lagi cari inspirasi atau mungkin rindu pada budaya yang penuh makna, coba deh pelajari Kabupaten Kapuas Hulu lebih dalam. Siapa tahu kamu juga penuh cinta kayak aku. Sampai di sini dulu obrolan kita. Kalau kalian suka buku kayak ini, coba.